Masih bersama kami pemirsa di Bincang hari ini. Pemirsa masih bersama kami di Bincang hari ini, masih dengan Pak Yanu nih. Kita ngobrol-ngobrol perihal pleno KPU dan juga gugatan yang sekarang sedang santer-santernya nih Pak ya, diajukan ke MK. Kita lanjut Pak, di segmen selanjutnya mungkin kita akan lebih banyak berbicara tentang peluang perubahan suara di MK nih Pak. Jika nih Pak, dalam pemilu memang terdapat bukti kecurangan, siapa saja sih Pak pihak yang memang memiliki wewenang untuk mengadili? Iya, kalau curang itu kan terminologi yang memiliki intensi ya. Kalau saya lebih cenderung mempergunakan perbedaan data yang dimiliki oleh masing-masing pihak, kan begitu. Baik itu KPU, partai politik maupun individu yang menjadi peserta pemilu. Nah, perbedaan data ini tentu saja harus didukung oleh berbagai alat bukti maupun saksi yang nantinya bisa disajikan di dalam sidang mahkamah untuk diverifikasi, untuk dalam tanda kutip dipersandingkan sehingga bisa ditemukan mana yang lebih benar, mana yang lebih tepat. Jadi kalau soal curang itu kan terminologi sosial ya. Dalam pertandingan itu kan yang ada itu rules. Jadi sesuai aturan atau tidak sesuai aturan. Nah begitu. Jadi apakah dalam penyelenggaraan pemilu ini banyak hal yang terjadi di luar ketentuan peraturan? Nanti yang mengklaim atau yang menganggap demikian harus memberikan bukti-bukti. Nah, terhadap pihak yang menyatakan tidak ada pelanggaran ketentuan, semua berjalan sesuai dengan peraturannya, itu juga harus bisa membuktikan bahwa dia sudah melaksanakan sesuai peraturannya. That's the point. That's the point ya Pak ya. Nah, kalau misal kita tadi balik lagi, kan ini judulnya gugatan ke MK nih Pak ya. Setelah serangkaian pemilu lah Pak ya, yang cukup panjang, kenapa sih Pak ujung-ujungnya harus MK? Kenapa MK yang ibaratnya tadi mengetok palu? Nah, jadi gini, sederhananya gini ya. Kita ini kan sepakat membentuk sebuah negara bangsa yang itu berkedaulatan rakyat dan berdasar hukum. Nah, sehingga bagaimana mengekspresikannya? Kedaulatan rakyat itu diekspresikan dengan menyelenggarakan pemilu secara reguler, pemilihan umum untuk menentukan apa yang diinginkan oleh rakyat. Nah, begitu. Nah, tetapi penyelenggaraan pemilu ini tentu saja tidak dilakukan secara sembrono. Dia harus menggunakan aturan, serangkaian aturan sehingga semuanya disepakati. Begitulah cara bermainnya. Dalam tanda kutip, begitulah cara kita menyelenggarakan pemilu di negara kita. Tentu berbeda dengan negara yang lain. Kita ini termasuk negara demokrasi dengan populasi yang sangat besar, dengan kerumitan pemilu yang sangat kompleks. Dan ini sudah banyak dibahas oleh para ahli. Nah, Mahkamah Konstitusi kemudian diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia untuk mengakhiri seluruh perdebatan. Supaya apa? Supaya ada yang menyelesaikan. Kenapa? Karena dia adalah institusi yang menjaga seluruh marwah demokrasi dan kehidupan konstitusional di Indonesia. Jadi dia sebagai the guardian of the constitutional right, sebagai institusi yang menjaga hak konstitusionalitasnya warga negara. Kan begitu? Karena pemilu itu kan dia hak dia berkedaulatan, hak dia berdemokrasi, hak untuk memilih dan dipilih. Itu hak konstitusional, maka dijaga oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi itu alasannya ya Pak ya? Kalau misal ada yang masih bertanya-tanya kenapa sih ujung-ujungnya MK gitu ya. Jadi karena perintah Undang-Undang Dasar. Betul, jadi kan kita punya satu regulasi yang di Undang-Undang Dasar ya Pak ya. Jadi kalau ibaratnya gini,
kalau kita bernegara, yang paling utama itu hukum dasar negaranya itu. Iya, betul. Wah, betul nih Pak. Nah, selanjutnya nih Pak ya, kalau tadi kita udah bahas tentang kecurangan MK, ini masih juga Pak, berdasarkan nih Pak, dengan berbagai laporan kecurangan yang memang sudah dilaporkan oleh masing-masing parpol terkait hasil pleno KPU kepada Mahkamah Konstitusi, kiranya seberapa persen sih Pak gugatan itu akan terkabul? Ya, jadi begini, kalau Mahkamah Konstitusi itu, dia kan bukan mahkamah kalkulator ya, yang tugasnya menyelesaikan perbedaan prinsip, tapi dia melihat bagaimana rangkaian pemilu itu berjalan sesuai aturan, jadi ada kebenaran formil dan ada kebenaran material. Dia akan lebih fokus pada kebenaran material, mana faktanya, mana datanya, mana angkanya. Kan begitu. Betul. Kalau misalnya ada perbedaan, yang satu bilang angkanya misalnya 10, satu bilang angkanya 1. Nah, ini mana buktinya? Yang menyatakan ini angka 10. Oh, ternyata yang benar yang angka 10. Berarti angka 1 ini tidak benar pendapatnya atau klaimnya atau gugatannya. Nah, begitu. Jadi pendapat itu kemudian menjadi gugatan atau menjadi sengketa. Kan begitu. Dan ini harus diselesaikan. Siapa menyelesaikan? Ya Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau misalnya nanti kita lihat saja ya Pak ya, tentunya nggak akan terkabul semua ya Pak. Bisa jadi ada, kan gitu ya. Namanya nih sebuah pertandingan. Bisa jadi ada yang oleh mahkamah ditafsir sebagai suatu perbedaan yang harus diluruskan, harus dibenarkan, maka bisa jadi dia akan mengubah, gitu loh. Walaupun sebetulnya kita ini sebagai sebuah negara punya pengalaman cukup panjang dalam memahami sengketa di Mahkamah Konstitusi. Sejak 2004, sebetulnya ya, sejak 20 tahun yang lalu sudah ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi tentang sengketa perselisihan hasil pemilihan umum. Dan dalam perjalanannya tidak ada satupun pengaju gugatan pada waktu itu yang itu bisa membuktikan secara tepat klaim atas perbedaan angka yang disajikan. Oke, baik. Nah, begitu. Karena lagi dan lagi tadi pemilu juga namanya pertandingan ya Pak ya. Nah, jadi kita melihat lah gitu ya. Kita akan melihat tentu bukti itu penting ya Pak ya. Ketika mengajukan sebuah gugatan. Terlebih lagi ini kalau berkaitan dengan hasil suara. Agak sensitif ya Pak ya. Nah, berdasarkan data situs resmi dari Mahkamah Konstitusi ini Pak, pada pemilu tahun 2019, ternyata MK ini menangani 260 perkara perselisihan hasil pemilu atau PHPU, legislatif DPR, DPRD, dan juga DPD. Namun hanya ada 12 perkara ternyata yang dikabulkan Pak. Apa sih Pak pertimbangan yang memang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan gugatan tersebut? Ya, yang pertama memang secara normatif sudah diatur ya dalam undang-undang yang membentuk Mahkamah Konstitusi bahwa Mahkamah Konstitusi itu lebih mengedepankan aspek yang bersifat konstitusional. Jadi pernyataan misalnya, ini ada kecurangan, itu tidak pernah dijadikan sebagai satu ukuran. Yang jadi ukur itu apa? Ya alat buktinya mana, kan begitu. Dokumen pembandingnya mana, adakah saksi yang mengetahui perbuatan yang disangkakan, diklaim tadi, gitu loh. Jadi intensi satu kesan atau sikap bahwa ini adalah sesuatu yang curang itu tidak ada sedikit pun dalam pikiran seorang majelis di mahkamah, kan begitu. Jadi dia hanya mana yang dinyatakan berbeda, kan gitu. Kenapa berbeda? Misalnya tadi kan gitu kan, kenapa kamu menyatakan bahwa ini tidak sesuai? Oh, ini karena ini. Mana datanya? Kan gitu. Mana buktinya? Nah, baru situ nanti ada ukuran. Kalau bukti itu ada bukti ini keterlibatan aparat, ada terstruktur apa enggak? Ada satu rangkaian ini enggak? Gitu. Yang perlu dikaji lagi panjang ya Pak? Iya, gitu loh. Jadi
tidak sama seperti pengujian dalam hukum acara yang berkaitan dengan kriminalitas misalnya. Iya. Berbeda, berbeda. Walaupun memang mekanisme ini dianggap sama kan gitu antara Mahkamah Konstitusi dengan mahkamah lainnya. Tapi kalau saya mungkin agar bisa membedakan secara clear apa perbedaannya Mahkamah Konstitusi dengan mahkamah lainnya, itu karena dia lebih menguji aspek konstitusionalitas. Oh, baik. Ya begitu. Baik. Nah, jadi memang tadi kalau misalnya kita lihat apa sih pertimbangannya, tentu banyak pemirsa pertimbangannya. Nggak asal spekulasi dan langsung saja mengkreditkan, udah ini salah gitu. Ini kan ada seolah-olah gini, perselisihan hasil pemilu itu karena perbedaan angka, kan begitu ya? Betul, betul. Jadi seolah-olah Mahkamah Konstitusi jadi mahkamah kalkulator, bukan. Gitu loh, bukan. Dia bukan, oh ini 10 tambah 10, bukan begitu. Dia melihat, oh ini ada aspek konstitusional yang terlanggar apa enggak. Kan gitu loh. Sehingga ada bukti akibat dari pelanggaran konstitusionalitas itu, ada hak yang dirugikan, ada suara yang hilang. Nah, baru dia mengembalikan itu. Sehingga ada yang beranggapan kalau masih perbedaan, kan gitu ya, di atas 10%, udah jangan pernah berharap itu, kan begitu. Maka kemudian dari sekian ratus perkara yang masuk di Mahkamah Konstitusi, biasanya memang sangat sedikit yang teruji ada pelanggaran konstitusionalitas di sana. Begitu. Wah. Jadi kita juga dapat ilmunya nih Pak pemirsa Setia Sultan TV. Jadi kan kalau misal di berita kadang digembor-gembor tanpa tahu lah ya spesifiknya seperti apa. Jadi ini ketika menonton ini nih pemirsa bincang hari ini bersama Pak Yanu Setiawan, kita akan lebih tahu nih ternyata ini loh kalau misal mau mengajukan gugatan terkait dengan pleno hasil KPU. Pak, kita akan break sebentar lagi dan kita akan kembali di segmen selanjutnya. Maka dari itu tetap bersama kami di Bincang Hari Ini.